Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Aslamku ya. Jadi seperti biasa saya sering sharing berbagi informasi seputar asam lambung Kertanjati ya buat teman-teman semuanya. Semoga saja video-video dari Aslam ini selalu bermanfaat buat teman-teman semuanya ya. Jadi di video kali ini saya ingin membahas seputar asam lambung Kertanjati yang saya rasakan ketika saya dulu parah-parahnya ya. Jadi saya pernah yang saya bahas ini yang saya pernah alami, yang pernah saya lalui ya, pokoknya saya ceritakan semuanya di channel Aslamku ini. Jadi yang mau saya bahas itu sensasi atau rasa di saat kita tidur tiba-tiba terbangun dan mual, terus pusing seperti mau muntah gitu ya, tapi saya di situ tidak bisa muntah ya, mual terus tapi nggak bisa muntah. Tiba-tiba itu saat tidur tiba-tiba tengah malam kebangun karena mual, keliengan, terus badan nggak enak, gemeteran gitu ya, seperti mau pingsan gitu ya. Itu pernah saya, dan itu berlangsung tapi nggak setiap hari sih. Saya mungkin seminggu itu bisa 3 kali 2 kali begitu ya. Kalau malam kebangun saking mualnya ya, tiba-tiba mual. Itu kenapa kok bisa mual ya? Nah di situ saya juga waktu itu saya juga nggak tahu ya, karena apa, mungkin karena asam lambungnya naik itu juga bisa ya, karena anxiety saya masih tinggi itu juga bisa ya. Jadi karena pikiran itu juga bisa, karena habis makan apa itu juga bisa, habis salah makan ya itu juga bisa. Dan saya di situ mungkin karena ya pola pikir saya belum bisa saya benahi, terus makanan saya masih belum tahu ya, apakah makanan itu cocok atau tidak di saya, itu saya belum tahu waktu itu. Ya setahu saya itu makanan nggak pedes nggak kecut itu saya makan, entah itu cocok atau enggak saya belum paham ya antara cocok atau tidak. Terus selang itu saya minum itu polisilen ya, polisilen saya minum, terus agak mendingan, agak adem perutnya, terus bisa tidur lagi. Nah gitu terus. Mungkin ada teman-teman yang sedang merasakan itu atau pernah merasakan itu, pasti rasanya nggak enak sekali ya, soalnya masih tidur tiba-tiba, mesti itu tengah malam ya, tiba-tiba mual hebat, terus pusing, keliengan, sampai rasanya mual sekali ya, mual banget ya. Jadi di situ saya juga bingung ya, masa malam-malam gini mau ke dokter, masa malam-malam gini mau berobat ya, soalnya itu jam 12 ke atas ya, mesti itu di antara jam 12 sampai jam 1 itu pasti. Soalnya di situ cara berpikir saya itu belum normal ya, belum bisa mengolah pikiran dengan baik ya. Saya di situ tidak bisa mengolah pikiran dengan baik, dan makanan saya itu juga belum bisa, pola makan saya itu belum bisa, saya belum tahu intinya. Saya di situ belum paham, dan ternyata 3P ini penting sekali dan harus kita lakukan, harus kita terapkan ya. Soalnya 3P ini proses utama untuk proses penyembuhan asam lambung Kertanjati ya. Jadi nggak bisa kalau kita tanpa 3P ya. Dengan 3P pun sembuhnya lama, apalagi tidak menggunakan 3P ya. Jadi itu mungkin itu karena makanan juga bisa, karena pikiran juga bisa, itu ya, itu saya ya. Kalau sekarang bagaimana Mas? Sekarang saya alhamdulillah sudah tidak ya, udah lama saya tuh sudah tidak, itu sudah lama, udah setahun yang lalu ya. Dan sekarang saya udah tidak begitu ya, udah enggak lah, udah lama banget. Itu tiba-tiba kebangun, mungkin karena saya masih ya itu pikiran saya masih obrak-abrik ya, masih semrawut, masih bulet gitu ya, belum bisa los, belum bisa relax, belum bisa slow di situ.
Terus pola makan saya juga masih nggak tahu ya, masih belum bisa belajar saya waktu itu. Dan kalau begitu tipnya bagaimana Mas? Tipnya ya itu 3P itu dipelajari ya, dari pola makan, terus pola pikir, pola hidup itu kalian pelajari semuanya, diterapkan di kehidupan kalian ya. Di nggak cuma hanya dipelajari tok tapi nggak diterapkan, itu keliru ya, itu sia-sia karena 3P ini utama. Mau kalian pakai obat semahal apapun, kalian tidak menerapkan 3P pasti akan nggak akan sembuh ya. Pokoknya 3P ini utama, dan pantangan-pantangannya dijauhi ya, dihindari lah. Terus apalagi pola hidup ya, sering tidur malam, terus masih merokok, terus tidak pernah olahraga, selalu rebahan terus, itu menurut saya yang menghambat proses penyembuhan itu ya, itu sepertinya seperti sepele ya, tapi itu penting banget. Pokoknya 3P ini penting banget, pantangan penting banget. Terus itu Masnya ngalamin berapa lama? Nah, di situ saya ngalamin itu seminggu 3 kali, kadang-kadang 2 kali, kadang 3 kali, itu nggak lama kok, nggak lama, sebentar aja terus udah malah ganti nggak bisa tidur, nggak bisa tidur. Nah di situ saya juga nggak bisa tidur, tapi nggak apa-apa lah ya. Saya gitu, masa saya mau ke psikiater, saya berpikirnya itu saya sakit lambung, bukan sakit karena pikiran ya. Dan saya berpikirnya begitu. Dan yang sudah itu ke psikiater, dia itu malah akhirnya ketergantungan obat ya. Jadi nggak bisa secara alami gitu loh. Yang saya maksud tuh, saya pengennya secara alami gitu ya, secara alami, dengan cara-cara yang alami, tanpa obat, tanpa herbal. Mau saya itu begitu ya. Dan akhirnya sampai sekarang udah nggak begitu ya. Soalnya gitu rasanya sakit banget ya. Ya sakitnya sih enggak sih, cuma tersiksanya ya, tersiksa banget. Setiap tidur nanti kebangun tengah malam, tiba-tiba bangun, kepala itu muter-muter ya, kayak vertigo, tapi bukan vertigo. Vertigo kan kayak dibolak-balik gini katanya, yang sudah pernah ya. Kalau keliangan ini rasanya nggak bisa stabil, stay berdiri aja tuh susah ya, stay untuk berdiri tegak itu susah. Soalnya goyang kayak naik kapal. Kalian kalau pernah naik kapal atau naik perahu di laut itu gini-gini, rasanya gini-gini, itu bener rasanya begitu. Terus mualnya nggak tahan, langsung saya buru-buru ke kamar mandi. Terus akhirnya saya muntah-muntahkan di situ, nggak muntah apapun, nggak keluar apapun. Nah di situ saya juga bingung, ini kenapa ini? Apa gara-gara salah makan? Apa gara-gara telat makan? Kayaknya saya nggak telat makan, saya juga nggak tahu makanan itu cocok atau tidak di saya ya. Jadi ya di situ ya akhirnya saya itu belajar 3P itu saya pelajari terus, makanannya saya benar-benar saya pantang ya. Dan akhirnya udah tidak gitu ya, udah tidak begitu, terus saya lakukan terus. Dan akhirnya lama-lama dikit-dikit membaik, dikit-dikit. Memang nggak bisa langsung sembuh tuh, nggak bisa, dikit-dikit. Nanti bisa 1%, 1% itu udah alhamdulillah banget ya, udah sangat bersyukur banget. Yang penting ada perkembangannya gitu loh. Jadi begitu saja itu tentang sensasi yang pernah saya rasakan. Mungkin ada teman-teman yang begitu juga, bisa kalian dengan 3P-nya diperketat lagi ya. Soalnya makanan itu bisa jadi tidak cocok di kita ya. Jadi kita harus tahu, oh habis makan ini diingat-ingat. Habis makan ini, oh berarti saya coba nggak makan itu lagi. Nah disitu sekalian harus pelajari sendiri. Nggak bisa kalian suruh orang tua atau teman atau kakak atau adik, itu nggak bisa, kalian sendiri yang mempelajarinya. Jadi begitu saja, terima kasih sudah menonton video ini, semoga saja bermanfaat buat teman-teman semuanya.
Buat yang belum subscribe silahkan subscribe, di bawah ada tulisan subscribe warna merah, tolong dipencet sampai berubah menjadi warna abu-abu karena subscribe itu gratis, tidak dipungut biaya sebesar pun. Oke, jadi begitu saja, kita lanjut di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.